Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 1 Juni 2021, gereja merayakan Pesta Santo Justinus. Injil hari ini diambil dari Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Kita diingatkan untuk selalu dan tetap menjadi pengikut Kristus dan warga negara yang sejati. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Tuhan, tuntunlah kami, semoga kami selalu tampil sebagai pengikut Kristus yang sejati dan tahu benar akan tugas dan tanggung jawab kami, serta menghayati dan mengamalkan ajaran-Mu dalam hidup harian kami dengan baik. Dan semoga kami pun tetap menjadi warga negara yang sejati. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah pengikut Kristus dan warga negara yang sejati. Injil hari ini mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota gereja dan negara. Kita semua diharapkan untuk aktif partisipatif menjalankan tugas kita sebagai anggota baik untuk gereja maupun negara. Hari ini Yesus ditantang oleh orang Farisi dan orang Herodian. Kedua tokoh masyarakat ini bekerja sama untuk menjatuhkan Yesus. Pada dasarnya kedua kelompok ini selalu bertentangan. Orang Farisi selalu menolak kelompok Herodian yang bekerja sama dengan kaum penjajah pemerintah Roma, khususnya soal pajak. Kelompok Herodian mengumpul pajak dari bangsa Yahudi lalu diserahkan ke pemerintahan Roma, dan uangnya akan diserahkan ke Kaisar Roma, dan kadang uangnya digunakan untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa orang Roma, orang kafir. Kini keduanya bersatu mau menjerumuskan Yesus dengan pertanyaan, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Kalau Yesus menjawab, "Ya, boleh membayar," maka ia akan dimarahi dan dibenci oleh semua masyarakat Yahudi karena ia turut mendukung membawa persembahan kepada dewa-dewa orang kafir. Dan kalau ia katakan tidak boleh, maka ia akan ditangkap oleh serdadu Roma karena ia melawan pemerintah Roma. Yesus tahu maksud di balik pertanyaan mereka. Karena itu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat."
Mereka memberinya 1 dinar. Yang melihat gambar yang terdapat di mata uang itu lalu bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, uang adalah alat tukar resmi milik negara. Pada zaman Yesus, alat tukar resmi di wilayah Palestina adalah mata uang Roma. Karena itu semua anggota wajib membayar pajak kepada Kaisar. Uang itu sudah diberi cap khusus oleh Kaisar Roma. Yang sudah dicap khusus oleh Kaisar harus diberi kepada Kaisar. Demikian pun halnya dengan bangsa Yahudi. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka sudah dicap khusus dengan cap milik Allah. Mereka adalah milik kepunyaan Allah. Sebagai milik kepunyaan Allah, mereka punya tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rasa hormat dan pujian kepada Allah. Singkatnya bahwa bangsa Yahudi secara rohani adalah milik Allah, dan secara politik mereka adalah milik pemerintah Roma, milik Kaisar. Mereka sudah seharusnya wajib memberi rasa hormat dan bertanggung jawab menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anak Allah dan warga negara. Injil hari ini mau menantang kita semua untuk kembali bertanya diri, bagaimanakah sikap kita terhadap negara dan gereja kita. Kita bukan saja milik gereja melulu, karena itu kita mau mengabaikan aturan negara. Atau kita cuma milik negara, karena itu kita mengabaikan aturan dan tugas kita sebagai anggota gereja. Kita sudah seharusnya menjalankan semua tugas kita dengan baik, 100% sebagai anggota warga negara, dan 100% sebagai anggota gereja. Sebagai warga negara yang dijiwai oleh semangat Injil, semangat Yesus Kristus, orang yang sudah dipermandikan dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, marilah kita menunjukkan kepada semua sesama warga negara yang lain sikap cinta kasih, lemah lembut, belas kasihan, jujur, dan rela berkorban, agar dengan demikian warga negara yang tidak mengenal Kristus turut merasa tertarik dengan semangat hidup kita. Kalau kita sudah menghidupkan semangat Kristus secara 100%, maka dengan pasti kita sudah menjadi warga negara yang baik. Kita sudah dicap Allah dalam sakramen permandian. Karena itu kita adalah milik Allah. Kita pun secara politik hidup dalam satu negara yang memiliki pemerintah dengan segala aturan dan hukumnya. Semuanya berguna bagi kehidupan kita. Jalanilah semuanya dengan seimbang sebagai warga negara dan anggota gereja. Marilah kita berdoa, memohon bantuan dan tuntunan Roh Kudus, agar kita selalu tunjukkan kepada negara dan gereja bahwa kita adalah 100% anggota warga negara dan 100% anggota gereja Kristus. Kita memohon Santo Justinus dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.